Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BNP Podcast, tempat di mana kita ngomongin sosial, politik sampai negara yang dibawakan dengan gaya-gaya congkrongan. Asik. Awal mula kita sebelum mulai, asik awal mula. Kisah. Sebelum kita mulai, kita mau motor lagi aja lewat. Belum mulai ya dia motor lewat. Ngapa ya orang ya? Nanti kita beli studio. Gue kalau Harley gue segan sih gue. Parah sih kalau Harley. Iya, gue kalau Harley nih gue digeber nih, gue siap. Makasih siap. Iya, gue sumpah. Gue kalau Supra pakai knalpot bro, gue omelin. Gue sumpah. Gue gitu. Gue kalau digeber Harley gue. Anyway. Sebelum mulai gue mau kenalin diri gue lagi, kita orang, supaya lu orang tahu suara kita nih, ya kan? Iya. Oke, gue Botem. Nama gue Botem nih. Halo. Nah, Botem. Yuk. Nah. Halo, gue Yogi di sini. Wadap. Sudah wadah. Wadah di belakang. Wadapnya di belakang sekarang. Ya, gue Dante. Nah, itu suara tuh ya. Suara-suara anak-anak geblek tuh. Udah dengerin tuh. Jadi kalau ada yang ngomong salah-salah, lu tinggal pilih ya itu suara itu. Suara siapa itu tadi itu. Nah, tema kali ini kita mau ngebahas yang mungkin ini lagi jadi keresahan banyak orang di dunia era digital. Kenapa acara TV sudah kurang diminati sepertinya di era digital sekarang ini? Kenapa kita bahas ini? Karena happening banget, maksud gue banyak yang mungkin gue nggak tahu ya kalau anak-anak SMP SMA-nya, tapi paling enggak ya orang-orang yang sekarang udah kerja tuh rasanya udah jarang banget setel TV gitu. Maksud gue mungkin karena waktu kah dia pulang dari kantor terus dia nggak sempat setel TV sehingga dia setelnya YouTube atau apa gue nggak tahu, tapi paling nggak sempet, faktor iya, kurang menarik iya, dari paling segi nggak itu acaranya. jadi keresahan, bukan keresahan kita sih kayaknya itu kayak faktanya apa aja. ya, fenomena kali ya, Mungkin juga bisa dibilang fenomena karena fenomena. banyak kita ngeliat kayak gitu sekarang kan. Tapi banyak sih faktornya yang bikin kayak gitu tuh nggak sempet. Terus kebanyakan biasanya kita yang kita pegang kan biasanya gadget gitu kan. Gadget atau Apaan? Itu kan faktor dari luar. Kalau faktor internal Internal kita sih nggak ada yang dari TV ya. internal dari juga. orang. Nggak pendapat lu aja. Apa tim kreatifnya jadi kayak males mikir? Apa cuman iniin rating? Jadi ngelihat kayak tren yang lagi bagus apa sih? Ini menurut opini kita aja nih ya, karena kita kan nggak ada yang dari nggak ada yang internal basic gitu ya. dari TV. Cuman kan pasti berawal dari internal dulu. Yes. Kenapa dia kayak masa di hire mahal-mahal nggak mikir, nggak bisa bikin suatu acara yang bagus, mendidik. Kenapa dulu TV bisa diminati, sekarang ya karena kualitas yang dia buat juga kayaknya nurun gitu. Nggak ada. Ya, kenapa di luar negeri kayaknya banyak kreativitas bikin series, di Indonesia enggak gitu. Kalau menurut gue, ini mah dari opini orang awam aja Orang nih. Betawi. Ya orang Betawi. bulan zaman. Ini mah dari opini gue aja. Maksud gue kayaknya si orang-orang kreatif di TV ini dia lebih ambil aman sih. Maksud gue masih kayaknya dia takut explore karena ada yang ngelimit dia dari KPI sehingga dia nggak bisa mikir secara kreatif, sehingga dia bikin acara tuh yang aman aja dulu, ya kan? Karena dia nggak mau mulai yang baru nih, dia main yang aman-aman karena dia ngambil kan gitu loh, gini. Dulu kan kayak ada yang di Antv tuh acara yang Bajai versus Cagur. Terus suami-suami takut istri. Net TV bikin acara kayak
tangga masa gitu, bajuri. Maksudnya tuh kayak dulu tuh kayak niat gitu, bikin acara tuh kayaknya pengen capek. Kayak sekarang kayak udah di studio, lu tahu kayak Tonight Show, ini talk show. Di luar corona ya. Di luar corona itu kan jauh kan. Kita kesampingkan lah, pandemik ini kita kesampingkan dulu, tapi kita variatif di acara TV juga udah mulai menurun gitu, di studio aja. Ya tadi karena menurut gua nggak ada yang berani mulai. Jadi yang sekarang lagi happening di dunia TV mungkin yang lagi rame, katakanlah kayak contoh dulu YKS misalkan. Ada satu orang yang out of the box bikin YKS, and then sukses. Habis itu stasiun-stasiun TV yang lain pas niru, sehingga berharap dengan formula itu gue bisa sukses juga. Habis itu semua stasiun TV semua begitu. Nah, kan pertanyaannya kan mungkin sistem di TV yang niru acara samping buat yang sama itu mungkin sistemnya begitu mungkin ya. Tapi kan ini kan kita nyari orang pertama yang create baru gitu kan. Iya. Mungkin itu tadi mungkin keterbatasan dari dia takut sama KPI, takut ngelanggar aturan yang gimana karena terlalu sensitif, makanya dia nggak berani ekspor macam-macam. Itu sih menurut gua. Padahal ada ide-ide, kreativitas. Yes, kayak tapi bikin baju-baju emang melanggar KPI kan. Dulu kan sensornya kan beda teh. Kalau lu perhatiin ya, walaupun kita nggak reguler. Masa bajainya disensor? Enggak, maksud gua. Iya. sitcom kayak gitu gua nggak tahu. Cuma maksud gua kalau kita ngomongin dari KPI dari segi sensornya, itu orang dari zaman sekarang dulu udah nggak minat sama sitcom. Mungkin karena kan poinnya kan sebenarnya banyak-banyakan, bukan bagus-bagusan. Kreatif. Tapi kreatif sekarang banyak yang ngulang. Kayak dari YouTube Raffi Ahmad, Baimung, di-share lagi di Trans TV gitu. Kalau itu memang menurut gue eranya lagi. Kalau dulu sebelum Massive kayak begini nih, kalau dulu Massive di Massive gak? Waduh, Iya dong. Kalau dulu tuh dari sosial media dibawa ke TV. Iya. Ya kan? Dari sosial media ke TV. Dulu nggak kebalik dari TV ke sosial media. Yes, maksud gue gitu loh. Dari TV ke sosial media gitu ya. Source-nya di TV. Iya, source-nya di TV. Nah, kalau sekarang makanya tuh juga banyak orang yang berkecimpung di bidang itu berasumsi atau ngambil komentar soal jangan-jangan jurnalis zaman sekarang pada malas-malas. Jurnalis, tim kreatif pada malas-malas karena kayak buat headline aja itu ya udah gue tinggal comot aja dari sosial media atau enggak bahkan lebih parahnya lagi dari TV acara TV itu ngambil satu akun di Instagram soal gosip-gosip diplak-plakan ke TV. Atau gini berarti faktor smartphone. Orang udah pakai smartphone dari jenjang anak kecil sampai udah gede. Terus murahnya kuota. Pokoknya udah makin simple. Jadi orang udah males nonton TV tapi beralih ke handphone. Jadi orang kreatif di TV juga kayak ini sia-sia gak sih? Iya sia-sia. Ini sia-sia kayak ada yang nonton gak sih? Kayaknya udah berubah nih kiblatnya karena dia nyari era digital gitu, jadi malas berkarya di TV juga kalau nggak ada yang nonton gitu. Bisa jadi itu faktornya. Karena kalau menurut lu enggak, karena setiap orang kreatif pasti dia mikirnya tuh idealis. Pasti lah dia nggak mikir kayak yang gue buat apa capek-capek gitu, nggak mungkin dia mikir kayak gitu. Pasti dia mikir ya memang kenyataannya nggak ditonton aja gitu, tapi sebenarnya dia pede sama ide-ide dia gitu, ide-ide orang-orang kreatif TV itu dia pede sebenarnya. Ya, tapi kalau bukan kreatif atasan dia mungkin yang melihat lu nggak bisa bikin budget, belum tentu balik modal. Mungkin kalau atasannya kan bisnis. Iya, cuman lihatnya hasil aja. Hasil yang penting bisnis ya kan.
tetap orang-orang di bawah tetap jalan otaknya. Ya mungkin, ya benar tadi, mungkin itu tadi orang kreatifnya karena gue juga pernah baca alur tim kreatif itu dari dia produksi film Ya. sampai ke produser, eksekutif produser, ke editor gitu-gitu. Itu biasanya tuh dari bawah tuh oke. Iya. Nah, pas udah sampai ke EP atau nggak ke produser langsung, itu dia takut ditegur sama KPI sehingga ini sensor nih, ini jangan nih, gitu loh. Kayak kalau nggak salah aku pernah lihat stand up gue tahu ini dari stand up Panji, dia bilang soal konten ngeliput peras susu sapi, itu udah semua footage diambil segala macam, udah bagus nih. Habis itu dipotong sekian menit buat iklan, sekian menit buat gap, ini apa segala macam. Dari box udah oke semua ngambil footage. Pas udah naik ke produser, eksekutif produser, habis itu dibilang karena takut ditegur KPI, dibilang alasannya ini pentil sapinya disensor deh, takutnya orang-orang pada nafsu. Kan lucu ya, itu bener. Lucu sih kalau kata gue. Sapi coy. Ada ya, tahu kan lo? Iya gua. Tapi kok memang kayak pernah dengar sih itu. Iya itu ada. Pentil Ada sapi. Pentil sapi disensor. Puting. Pentil sapi, pentil sensor. Gue pernah dengar. Karena takut orang-orang nafsu sama pentil sapi. Nah kalau dari psikologinya itu kalau nggak salah namanya Freudian psychology. Dia takut orang lain nafsu. Sebenarnya yang nafsu bukan orang lain tapi lu sendiri. Projection. Jadi sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh yang harusnya dimusnahin. Buset, orang-orang dimusnahin. Orang yang kayak gitu yang ngebatasin acara-acara atau konten-konten di TV yang bikin jelek itu sebenarnya yang kayak gini-gini nih. Yang sebenarnya mungkin KPI ya biasa aja, orang wong kayak di pantai Shizuka disensor. Ya harusnya apa? Ya harusnya ya di pantai ya udah emang kan di bukan pantai harusnya ya, gitu. maksudnya di pantai ya, Ya, di banyak pantai. orang kayak gitu ya udah, Ya, orang ya. juga udah tahu kok gitu. Tapi disensor gitu, bikin Shizuka disensor. Terus kan kasihan juga ya anak kecil zaman sekarang gak punya tontonan gitu. Kalau dulu kan kita mungkin hari Sabtu tuh bangun pagi ya. Iya, iya. Karena full dari gue ngerasain banget tuh dulu zaman gue sekolah tuh hari Sabtu gue semangat banget tuh dari jam 6 subuh udah bangun tuh sampai zuhur tuh karena di Indosiar tuh full tuh numpuk tuh acara tuh. Jadi kayak liburan gue tuh refresh buat anak kecil gitu. Yang zaman sekarang anak kecil mau nonton apaan ya kan? Kalau sekarang kayak memang dunia itu udah beda banget Pak. Maksud gua kayak ponakan gue itu di rumah sekarang dia ngerti YouTube, dia ngerti play pause dia. Apaan bang? Gak kedengeran ada motor? Iya mau bangsat. Dia umur 3-4 tahun, dia ngerti cara play pause YouTube, dia tahu cara search by voice. Gitu kan. Dan dia tahu apa yang mau dia cari, dia ketik. Dan yang dia cari, nah ini jadi mungkin mediumnya aja yang berbeda. Dulu mah di TV, sekarang mah udah ke smartphone, YouTube gitu kan. Tapi tetap harus ada pengawasan dari orang tua karena YouTube kan bebas banget. Maksudnya bebas tuh banyak konten-konten yang ya lu cari aja apa misalkan tentang pistol, tembakan apa. Nah itu kan harus lu restrict terhadap anak kecil. Itu harus dari sisi orang tua itu harus juga ngawasin untuk anak kecil. Menurut gua sekarang cuma beda di mediumnya aja tapi caranya tetap sama. Mediumnya itu maksud gua ya dulu pada TV gitu kan. Dulu juga lu pun nonton TV juga tetap sama bokap nyokap lu tetap diawasin kan, maksud gua kayak jangan nonton ini, jangan nonton apa gitu. Kalau kartun kita ya udah dibiarin gitu. Sebenarnya anak kecil sekarang nih, taruhlah sekarang misalkan RCTI udah balik kayak dulu nih, nggak banyak sensor gitu kan. Kan kita juga besar di zaman yang nggak ada sensor kan. Diri kita sendiri juga kan pasti ada batasnya kan, ada batas limitnya gitu. Maksudnya kayak yang, oh yaudah ini mah porno nih, gitu kan. Kadang kita juga malas nonton sih. Kecil. Waktu Nah, kita masih bohong kecil, hah? Lu ada pore bukan malas nonton, Kayak kita dulu, malah lu tontonin terus. Maksudnya itu kayaknya kalau ditontonin terus teh, tapi outputnya tuh nggak
ngerusak orang lain juga kali. Enggak, menurut gua kita dulu mah lost aja Mas Iya. Betul, tapi kita kenapa soal-soal takut matiin itu? Apa itu bang? Matiin soalnya. Matiin yang mana? Nah, Dah. kita soal-soal takut nonton porno karena ada orang tua kita. Iya, ada. Jadi soal jijik sebenarnya kalau misalkan nggak ada orang tua kita juga kalau nggak salah tuh Kama Sutra apa sih? Lu kalau yang malam-malam tuh? Oh, banyak lah dulu. Mata Sutra. Film warkop juga. Ya kan? Terus kita kayak soal iya apaan sih tuh padahal mah karena ada orang tua kita aja. Iya. Kita kayak aduh takut. Maksudnya kita juga bisa dengan pikiran kita ya, kita lagi nonton, kita juga sebenarnya bisa ini kan, bisa memfilter gitu. Oh ini rada seks nih gitu. Terus kita memposisikan diri kita, oh jangan terlalu terbawa gitu. Kalau ngomongin SD dulu kayaknya gue belum terlalu paham. Tapi pas SD lu nonton kan, yang ada terlalu vulgarnya gitu kan. Iya ada. Iya kan? Ada. Tapi nggak terlalu berimpact apa-apa kan ternyata sebenarnya. Enggak paling coli doang. Tapi kalau udah kamu kan. Maksudnya, SD coli aja. nonton Smackdown Di lu pas Coli. nunggu siapa kan? Lina. Texas apa kan? Aduh nggak tahu gue. Ah lu doang kali nyari itu. Istri drop. Si Drogba. Istri drop. Terus gue lihat dari ini yang paling ini sih yang paling beda banget tuh gue lihat dari sisi sinetron ya. Karena gue akhir-akhir ini nonton Sidul kan. Asik. Sidul anak sekolahan. Itu tuh gue bandingin sama sinetron sekarang tuh jauh banget sih. Walaupun itu produksi zaman dulu ya. Kayak sinetron sekarang tuh dia ada iklan di alur ceritanya. Paham gak sih lu? Oh iya. Built-in namanya. Iya built in lah. Wajar lah, tapi kan gak harus di ini juga di alur cerita. Kayak misalkan dia lagi di jalanan, terus ada reklamenya katakanlah sabun citra gitu. Iya, terus itu Gitu kan? kayak edit gitu kan. Itu pertama. Terus yang kedua kayak datang nih ke rumah nih. Lemonilo. Iya, datang Lagi nih. masak. Ya, lemonilo juga. Datang nih ke rumah. Terus misalkan, oh ya, kamu udah makan belum? Misalkan, Oh, ini aku kita ada ada ini, lemonilo nih. Kayak, kan kata gue, ini segini bakal masuk Jadi nggak- kayak gue bilang. Iya. Film dulu sih dulu mana ada yang Iya, begitu, ya kan? Sampai gue waktu itu denger si Rano Karnonya bilang dulu tuh sebenarnya built-in tuh banyak juga di Sidul mau masuk, cuman Sidulnya Rano Karnonya malah nolak kayak di warung maknya, dia tuh mau naruh apa, malah difilter hanya barang-barang yang memang cocok gitu Iya. di filmnya baru bisa masuk. Iya. Walaupun itu gede ya, bisa gede nih produk besar nih. Tapi nggak relate nih sama ceritanya Sidul nih. Ini nggak mau Nggak Rano Karno. mikirin kualitas ya. Gue Iya bener-bener kayak gitu. fokus di Dagang. kuat di ceritanya aja. Iya, dia Gua memang pengen mau jual sinetronnya, bukan yang alur cerita. alur Kuat di cerita. Cuma Iya. kalau misalkan lo ngomongin zaman dulu emang beda loh. Jauh sih. Nggak tahu emang makin kesini kita karena makanannya makin buruk sehingga pola pikirnya jadi buruk juga. Gue nggak tahu apa faktornya, cuman kayak soal bentuk aja itu banyak yang percaya bentuk itu atau penciptaan itu berhenti di tahun 80 atau 90-an. Penemuan kali. Penemuan. 60 ya. Ya, sisanya nih 90 ke atas nih, 2000-an nih, itu lebih ke invention. Invention itu penggabungan antara dua kreasi gitu. Kayak tongsis, tongkat sama penjepit itu kan dua. Aha. Ya kan? Kalau zaman dulu ada mobil bentuk bulat, kotak apa segala macam. Sekarang recycle men. Kayak orang mau tetap ngambil vintage-nya kayak Mini Cooper, cuman dibikin lebih modern, cuman tetap bentuknya bentuk jadul. Ya. Ada kurvi gitu loh. Jadi nggak tahu sih, cuman kalau kata Vina Panduwinata, Ini loh dong. ini jalan Anda. Kalau kata Vina Panduwinata, kenapa musik zaman dulu itu lebih long last dibanding zaman sekarang? Dia bilang gini, ini dalam sih, dia bilang memang kosmiknya udah berubah aja. Kosmik planet udah berubah aja. Oh, Berbeda. tatanannya ini. Berbeda. Jadi orang-orangnya pun juga berbeda. Kenapa lu musik zaman dulu tuh lebih
lebih panjang umur aja dibanding musik sekarang menurut gua. Lu Tapi perhatiin aja. Kalau musik gua nggak tahu. Tapi kalau kita bahas acara TV, ya memang ada perubahan. Tapi kok kita melihatnya lebih cenderung menurun ya? Nah, kalau Ya kan? sekarang pun juga yang gue lihat itu juga ada faktor dari teknologi juga. Dari faktor Berkembangnya smartphone itu. Ya, apalagi smartphone itu belum benar udah faktor tadi yang disebutin di awal kan sama lu, udah smartphone-nya lebih udah apa namanya udah murah-murah, kuotanya juga sekarang udah murah-murah. Pokoknya orang tuh dimanjain lah sekarang mah. Sehingga orang lebih mudah akses YouTube atau internet. Gimana kan? YouTube, Waduh. YouTube. Orang lebih mudah akses YouTube sehingga tatatannya orang apa namanya marketing tahu trendsnya lagi di YouTube, market apa kayak iklan tuh lebih mudah, lebih gampang untuk taruh di YouTube karena usersnya pun juga makin banyak dibanding di TV. Di TV mungkin produk-produknya lebih major aja. Major tuh ya udah lebih umum aja gitu. Iya. Yang ada di TV. Tapi kalau di YouTube lebih beragam karena dia tahu marketnya lebih lebar di internet. Karena faktor awalnya tadi orang udah pindah ke digital, ya kan? Harusnya pada ke digital. Kan dari sisi marketing produk pengiklanan juga pasti bakal lari ke yang banyak juga dong. Karena marketnya lebih lebar. Dia apa sih orang mau iklan juga nyari yang traffic yang banyak dilihat di mana nih? Di TV atau di YouTube gitu kan. Ya, mungkin era sekarang lebih banyak di YouTube gitu kan. Di sosial media gitu. Jadi sebenarnya sosial media membunuh TV ya? Enggak. Gue nggak setuju sama kata-kata. Ada segmen sendiri menurut lu? Kalau gue bilangnya nggak ada yang saling ngebunuh. Memang harusnya orang TV pun sadar dan udah tahu bahwa internet ini bakal kesini arahnya gitu. Sekarang teknologi 4.0 ya? Belum. Iya 4.0 kayaknya. ya. Iya. Ya harusnya mereka tuh udah bisa prediksi kesini. Tapi memang Nggak TV itu bisa sekarang juga konvensional aja kayak dulu nggak bisa. dia juga udah mau berkembang si TV juga. Iya. Kan kabarnya ada sekarang TV analog mau dimatiin semua. Mau lari ke digital. Ya, Lo tahu gak? nggak tahu sih gue. Sekarang makanya kalau lo beli TV sekarang nih minimal walaupun dia nggak Android tapi dia punya TV digital. Oh gitu fiturnya ya. Ya fiturnya. Fungsinya apa? Dia bakal naikin kreativitas juga gitu. Mungkin dari gambar teh. Segi gambar. Dari segi gambar. Dari segi gambar lebih bagus, lebih SD. Tapi nggak menjamin orang beralih ke TV lagi kan? Kalau kita menjamin hasilnya mungkin sebenarnya nggak ada yang tahu. Cuman kalau menurut gue itu salah satu langkah awal dari stasiun-stasiun TV itu kayaknya. Kayak RCTI, Indosiar tuh udah ada sebenarnya. Kalau dia udah jadi digital semua, analog udah dimatiin. Nah, kalau pasarnya dia begitu-gitu aja yang di-sharein itu doang, ya orang tetap aja nggak mau nonton TV juga. Iya. Tapi menurut lo artis-artisnya dibandingin artis zaman dulu sama zaman sekarang ini kualitasnya menurun nggak sih? Ya pasti lah. Jadi sekarang aja dari TikTok aja lu bisa jadi artis, masuk TV. Nggak, Banyak banget artis yang bilang cara masuk TV zaman dulu sama sekarang tuh beda. Dulu dia harus kayak ngikutin casting. Prosesnya dari bawah, dari nol. Kalau sekarang ya itu lu viral aja lu bisa masuk TV kayak gitu Kan kan. kalau kata Andy Warhol apa ya? Andy Warhol. Siapa itu? Andy Warhol tuh Temen nongkrong lu. bukan. Kata Andy Warhol apa Salvador Dali ya? Pokoknya nanti ada masanya orang akan terkenal dalam hitungan menit. Iya, gokil ya dia. dengan cara apa tuh dia? Hah? Dengan cara apa tuh dia? Enggak, dia cuma ngomong seperti itu. Nanti ada masanya orang bakal terkenal dalam hitungan menit gitu. Mungkin ini. Jadi mungkin itu kali ya filternya orang nggak berkualitas ya karena siapapun bisa masuk TV. Iya. Kalau dulu ya bener-bener lu punya kemampuan, lu perjuangan punya perjuangan. Iya, lu harus baru bisa masuk TV. Kalau sekarang bocil-bocilnya diundang di TV gara-gara main TikTok. Ya, tapi dari situ pun juga lu udah tahu konsekuensinya dan lu nggak bakal lama.
umur lu di TV ya maksud gue ya soal kerjaan. Iya. Karena hukum alam instan itu menurut gue sangat-sangat berlaku. Artinya pada saat lu naik di TV dengan cepat, lu turunnya pun juga bakal cepat. Gue percaya banget. Banyak. TV tontonan sekarang tuh yang bikin rusak bener sih karena ada settingan drama-drama gitu menurut lu? Yang namanya acara TV udah harus pakai settingan ya. Tapi bukan itu. Itu pun kayak terlihat kayak iya udah kita kan udah tahu nih itu drama, tapi itu dia terus gitu bikin kita nambah lagi gitu maksud gua. Dan itu pun ditiru di setiap. Kan yang nggak seneng lo doang, yang seneng lebih banyak. Nah makanya mungkin yang acara TV kayak gitu ada karena banyak yang nonton yuk. Kayak VJ ya. Iya, ngejual tawanya malah ngejual cerita Billy deketin cewek siapa gitu. Ada drama-dramanya cuy, kayak dia tuh marah-marah lah apa segala macam. Makanya ini kita nggak tahu nih siapa yang disalahin kalau misalkan lu bilang kayak tim kreatifnya ini disalahin, nggak juga sih. Nggak juga cuy. Karena kan yang tadi dibilang banyak-banyakan acara TV tuh nggak mungkin bertahan kalau nggak banyak yang nonton. Bukan bagus-bagusan. Gue masih bertanya lu, dia tahu rating tuh banyak yang nonton dari mana ya? Ada kan kalau di TV kan ada satu perusahaan independen namanya Nielsen. Iya, gimana dia? Nah jadi emang nggak semua tempat dikasih remote itu teh. Jadi di rumah-rumah orang tuh dikasih tombol, ntar ada remote, ntar ada tombol itu ibu, bapak, sama anak. Nanti misalkan setiap jam, misalkan jam 1 nontonnya lihat dulu bapak, terus tonton misalkan. Oh, berarti jam 1 dengan demografi bapak, tontonan ini. Terus nonton jam 7, yang nonton anak, misalkan. Demografinya anak, nontonnya ini. Nah itu dari situ tuh bisa ketahuan tuh ratingnya, apanya. Oh berarti kalau jam segini kebanyakan bapak-bapak, oh jam segini kebanyakan kayak gitu. Mereka bisa nilai dari situ mah. Terus terus ada juga yang dari pagi, siang, sore, malam tombolnya bapak. Tapi nontonnya internet, nontonnya gimana? Nontonnya apa? Sinetron. Sial dong ditontonin. Ya ada. Oh, 20 FPS nih, ada 20 FPS nih. Terus kata reviewer di Nielsen gitu kan, itu bahas ini sih. Ini dari pagi, siang, sore, malam yang nonton bapak. Nontonnya sinetron. Jadi bapak malah yang nonton pembantunya. Itu dari situ. Ada satu perusahaan namanya Nielsen independen. Luar itu perusahaan luar. Iya. Tapi sekarang memang menurut gua kan sekarang yang lu tadi bilang ya itu memang pasarnya udah ke situ, drama-drama settingan ya itu ke situ karena TV maunya ya pasar yang besar gitu. Berarti di TV juga berarti secara nggak langsung dia memfilter orang-orang yang kayak misalnya kayak gue pribadi kan gak suka yang settingan drama gitu kan. Lebih suka kayak OVJ dulu kan lawak aja gitu kan. Itu udah lumayan menghibur gitu kan. Nah, terus gue ada di era ini nonton TV, lihat OVJ yang drama, terus gue udah nggak nonton lagi. Dan mungkin kan orang kayak gue kan nggak banyak, pasti ada juga kan. Ada. Kayak gitu. Berarti dia nggak nonton juga dong berarti gitu. Kayak difilter lah gitu yang kayak orang-orang kayak gue nih udah berarti udah nggak nonton OVJ lagi gitu. Ya poinnya tadi, pokoknya selama masih banyak yang nonton, walaupun mungkin orang kayak lo ada 100 biji lah dengan Iya, 100 biji lah. Lo paling yang 100. Terus orang yang kayak gue di masa yang sama ada 100 orang yang sama kayak gue suka sama OVJ, equal dong, sama dong. Lo cabut, gue masuk. Kamu maksud gue? Iya, paham. Jadi sebenarnya nggak bisa ada yang salah TV-nya nih atau nggak salah kreatifnya nih. Atau nggak salah masyarakat misalkan. Ya nggak juga. Gue nggak tahu harus apa yang harus dari mana yang diputus. Kalau misalkan tim kreatifnya cemen nih, bukan cemen karena gue ikutin market. Market masih suka yang kayak gini-gini, makanya gue kasih terus. Berarti orang-orang atau orang-orangnya. Kitanya dong. Habis itu orang bakal ngomong, lah orang di TV masih ada acaranya. Itu kan muter-muter aja kayak siapa duluan ayam sama telur. Iya. Makanya siapa yang harus diputus kan? Tapi menurut lu kalau menurut lu pribadi TV itu melakukan hal kayak gitu tuh merubah kayak semua itu
kayak settingan drama, terus sinetron-sinetronnya tuh yang iklan-iklan di dalam alur cerita, menurut lu bagus apa enggak gitu? Masih Terlalu cukup kelihatan. menghibur apa enggak gitu maksud? Karena kalau dari sudut pandang gue kayak terlalu kelihatan aja gitu. Iya, advertisingnya terlalu kelihatan Iya, aja. iya, Nggak, iya. jadi enggak ya gimana ya? Kalau gue pribadi gue ngeliatnya tuh kayak enggak natural dalam sebuah cerita gitu. Maksud gue. Ya kalaupun memang ada, gue masih setuju deh, misalkan kayak contoh scene-nya itu ada warung, terus di warung itu ada banyak produk, Iya, nggak iya, cuma iya. satu produk, itu oke lah, masih Oke. natural lah, karena kan ya faktanya kan di warung banyak Banyak menjual itu. dagangan. ya kan, Ya, dibanding di satu warung cuma ada satu produk itu aja, ya, ya. Karena kan kelihatan banget lu disponsorinnya gitu kan. Yang kedua sama lagi ada tamu datang terus satu lapar dikasih satu produk, makanya Iya. bisa aja. Gitu kan. Kayak gitu gue gak setuju. Gue masih setuju yang tergantung scene-nya. Misalkan ada scene ngerokok, orang keluarin rokok tertentu, ya it's okay. Iya, iya. Itu masih, karena angle-nya orang ngerokok gitu loh. bahkan gue sebenarnya Nggak sampai dipaksain. pamflet kayak dikasih gambar editan itu sebenarnya gue masih oke lu. Gue masih oke, tapi kalau bisa sih jangan editan ya. Harus import gitu ya. Jadi Lu biasa cari balik pamflet aja di mana gitu kalau mau gitu kalau gue. Ya namanya Tapi sebuah gue masih oke sih itu. Iya namanya sebuah sebuah acara, sebuah konten atau nggak sinetron itu kan alur cerita, Menurut kita ya. di mana kita harus seakan-akan kita tuh masuk ke dalam cerita gitu. Pada saat lu ada nimbulin satu produk yang terlalu dipaksakan, lu kan kayak langsung apaan sih anjing? Terlalu kelihatan banget maksud Iya. gua, jadi enggak pure aja sih. Nah menurut lu itu bukan faktor yang bikin TV itu udah kurang diminati? Bukan di situnya. Orang tuh kebanyakan bilang bahwa dia nggak suka nonton TV lagi tuh karena dari acara yang buka-buka aib. Settingan dong. Iya, settingan kayak gitu, Iya, bukan bener sinetronnya. Semua acara TV pun juga settingan, Yok. Nggak ada yang live tanpa settingan gitu. Live pun juga pasti ada di set dulu sama dia. Ada storyboardnya gitu. Nggak mungkin dia langsung oke, live, let's go gitu. Kayak kita ini kan kita live banget nih tanpa ada storyboard. Tapi maksud gue nggak yang apa ya, nggak kelihatan banget. Maka gue maunya lu coba lu compare aja OVJ dulu sama sekarang lah contohnya. Iya. Kayak gitu kan. Itu kan Apa contoh-contoh oke, yang kayak mungkin gitu gini lah. ya, mungkin yang dimaksud sama settingan tuh settingan dalam hal drama-dramanya gitu Iya, ya. drama-dramanya gitu. Oh iya, kalau settingan yang gue maksud itu adalah Settingan acara. settingan acara. Settingan acara mah pasti di Lightingnya, setting. Itu yang maksud gue. Itu kalau gue itu nggak ada yang kurang. Nggak ada yang kurang. Kalau misalkan apa properti segala macam nggak ada yang kurang. Isi acaranya gitu yang OPJ dari dulu kan sebenarnya ya lawak aja gitu, maksud gue nggak usah ada hipnotis, nggak usah ada drama gitu kan. Ini Sebetulnya dulu pun juga ada dramanya. Ya OVJ mainin styrofoam. ya itu kan termasuk kayak bagian lawak doang. Ya, itu menurut kita zaman itu. Zaman sekarang menurut dia tambahan lawakan hipnotis. Ini untuk sekarang aja deh, lu berdua emang nontonin apa sih, ada nggak sih acara TV yang lu kayak lebih senengin banget gitu? Sekarang Tahun ke belakang lah. setahun ke belakang. Paling gue berita. Oh ya kalau gue sih Lebih masih suka Trans seneng. TV gue paling. Hah? Itu juga kadang. Gue sih masih seneng itu yang talk show paling yang ketonton sama gue. Tonight Show. Bos. Wah. Nyonya bos. Saya nyonya bos. 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 Apa sih yang Raffi Ahmad? Nggak tahu gua. Masa? Tahu gua. Nggak tahu gua. Cinta Nafi, cinta janji suci, Jadi jiwa. janji suci Raffi Itu Nagita. kan udah jelas. Enggak yang di Trans 7 loh. Oke bos. Oke, bos. Oke bos. Talk show juga cuy. Ya talk show. Tapi sebenarnya ini yang gue sayangin itu ya itu yang OPJ itu
Masih balik ke OVJ mulu. Iya karena gue Cinta banget sama aku ini. Apa lucu menurut lu? parah cuy betul. Gue memang sangat sayangkan banget gitu kalau misalkan gue liat OVJ dulu sekarang jauh beda maksud gue. Bahkan kayak oke bos, ya kan itu talk show tuh nggak ada settingan drama, cuma talk show terus lawak udah, nggak ada yang Lapor kok udah nonton lapor. karena ada Andre gue lucu. Tapi katanya sitcom ya. Lapor Pak itu juga sebenarnya masih komedi pure itu. Iya yang kayak gitu-gitu gue masih suka. Iya kan gini, yang kita nggak suka kan mostly orang-orang ini nggak suka kan karena kalau kita ngomongin settingan acara ya memang harusnya ada, tapi mungkin dibikin terlalu lebay, berlebihan. Itu dia. Kayak misalkan buka aib orang. Lu tau deh mungkin mostly orang nih nggak suka nonton TV lagi karena banyak acara di TV yang kayak gitu deh. Bukan karena di OVJ karena mostly acara-acara tuh udah buka aib, bikin rumah tangga hancur, kayak gitu-gitu deh pasti dulu. Kalau tanya orang. Mostly kata lu orang-orang masih seneng itu. Gimana tadi kata lu? Mostly orang-orang yang nggak suka lagi nonton TV itu dikarenakan dia sebel sama acara-acara TV yang suka bongkar-bongkar aib, sehingga rumah tangga si artis itu berantak, yang nggak pantas lah. Kok masalah keluarga lo omongin dia. Tapi nyatanya dia masih mempertahankan acara itu. Berarti skala yang suka sama yang nggak suka masih banyak yang suka. Yes. Ya. Karena faktanya lagi di orang kita lah, gue nggak tahu ngomongin Indonesia atau enggak. Mostly orang kita tuh suka sama nyinyir. Faktanya lagi. Julid. Yes. Suka hal-hal sosial yang ngobrol-ngobrol, kulik-kulik hidup orang gitu loh. Mungkin memang culture kita begitu, gue juga nggak tahu. Tapi faktanya lagi aja kayak kayak akun lambe. Nyonya rempong apa gitu tinggi pasti followersnya. Kita emang senang aja sama urusan orang. Emang orang suka kepo aja. Mungkin itu culture kita ya. Mungkin itu yang dimanfaatin sama orang-orang TV sebagai bisnis. Iya. Dia lihat segmen yang lebih banyak aja. Yes. Oke, kita senang hal-hal kayak gitu kan. Berarti kreativitas tertindih dengan kebutuhan bisnis. Yes. Ada demand gua ambil. Nah balik lagi nih buat lu, menurut lu Cep, kalau misalkan buat lu banget ini mah. Yang bikin lu nggak nonton TV lagi tuh apa sih gitu? Nah, apa sih yang bikin lu pribadi aja? Sibuk deh mah. Iya kalau tuh kan sejam doang di rumah. Iya lu tahu. Golep belum? Iya golep. Jam 1 malam. Berenang kan dia juga. Berenang les biola. Sama paginya gue les kan di ituan di BBC. Aduh BBC Durian dong. SMP. Kalau gue pribadi kenapa gue udah jarang nonton TV karena yang pertama gue jarang di rumah. Tapi keluarga lu nonton juga nggak? Nah sekarang kalau kata emak gue info terakhir dia juga udah info terakhir pakai HP gitu. Iya, kalau nyokap gue bilang terakhir emang udah hampir nggak pernah setel TV aja gitu. Emang emak gue juga sekarang emang lebih fokusnya ke HP sih. HP. Kalau lu? Nah kalau gue pribadi, kenapa gue jarang nonton TV sekarang karena gue jarang di rumah. Setel TV juga paling pas gue lagi makan malam. Misalkan gue baru pulang jam 10 dan gue kebetulan belum makan misalkan. Terus gue bikin makan, kalau gue makan di rumah, terus itu buat temenin gue makan di ruang TV ya gue sambil nonton TV aja. Sempet berarti ya? Iya, itu pun pada saat gue setel TV, yang gue cari pun ya paling berita. Oh iya. Atau enggak, kalau ada, paling kalau gue malam, gue cari Tonight Show, kalau gak ada berita udah paling. Kenapa? Jadi itu alasan gue kalau lu bilang kenapa gue udah jarang nonton TV, paling itu masalah waktu aja. Kalau lu kenapa gue? Lu masih suka nonton TV? Udah enggak gue. Sama sekali. Dalam seminggu itu kayaknya bola doang kemarin Euro gue nonton. Udah itu doang. Kayak lu iseng-iseng nih nonton TV, nyari acara yang mulang gue. Hah?
Net TV kan nyiarin lagi si Tetangga Masa Gitu. Oh iya iya. Di Kalau YouTube gue ya? milih itu. Di YouTube. Oh gitu. Enggak di Net TV-nya diulang, Dia lagi diulang. Oh, di TV-nya itu. Di Iya, Net TV-nya lagi diulang. tetap nonton Oh iya TV. iya. Kayak dia kan katanya nontonnya Dul. Dul. Itu kan ulangan Iya, doang. iya. Berarti yang lu cari memang lu tetap masih nonton TV tapi memang cari yang Acara yang dulu. acara yang dulu yang lu mau gitu kan. Iya, yang sesegmen aja sama gua. Iya iya. Yang gua demen gitu. Nah, berarti masih lah lu, masih Masih, nonton TV. masih. Tapi jarang banget sih dalam seminggu Betul tuh. tergantung acaranya kan. Iyalah. Berarti ya kurang lebih sama kayak gua nonton TV setiap hari. Ya misalkan nih jam 1 Sidul main, ya udah jam 1 tuh gua baru nonton TV. Dan gua nggak habis Sidul habis udah gua nggak cari lagi. Kalau dulu kan kita kan gitu ya. Lanjut. Terus gitu maksudnya apa sampai malam lah nunggu Smackdown gitu kan. Smackdown. Iya loh, dulu Iya. gua nih kalau nggak salah tuh Ceriwis tuh gulung tikar tuh SMP. Gua tuh sampai Ceriwis bubar tuh gua hampir nangis tuh, tau gak sih? Gua juga Olga meninggal nangis. Gua tahu. Gua Ceriwis bubar tuh gua mau karena tuh acara udah lama banget kan ya. Nah gini. Dulu tuh Sampai TV kaget tuh sih lu. Ntar dulu gua potong. Soal Kriwis ya. Bisa. Aduh. TV itu dulu kayak ada by moment ya guys. Ya, itu Kayak maksud gua lebaran. Enggak pas kalau mau puasa nih dia bikin kayak acara yang khusus puasa. Oh kayak ada edisinya. Edisinya kayak buat buka puasa, sahur, terus kayak yang Jagur versus Baja itu. Oh, Itu kan itu acara lawak ya? di lawak tapi untuk sepanjang puasa. Ya sitkom kan dia. Ya, terus kayak para pencari Tuhan. Ya. Kayak gitu-gitu. Sekarang tuh kayak udah puasa ya udah gitu, melos aja, udah nggak ada. Masih ada deh. Emang lo aja kali yang Nonton Tapi TV. acaranya semenjak Olga nggak ada nggak seru. Iya gitu aja. Tapi itu kalau ngomongin Olga mah emang artis yang kebencong-bencongan yang cocok dia doang. Parah sih mulutnya itu cuy gila. Yang- Mulutnya benar-benar berkah banget bikin bahagia orang cuy. Setiap keceplosannya dia. Iya, maksud gua. Dua pisau bermata, ya gimana? Pisau bermata dua sih kata-kata Olga. Ada yang suka, ada yang sering. Kan dia sering Masih disomasi gara-gara omongannya semua asal. gitu. Oh iya. Gue baru tahu tuh Sering dia dulu, kasihan deh. Gua sampai mau ini lu ketemu dia, cek gitu. kayak gitu. Enggak sih. Sebenarnya kadang gue kalau suka sama misalkan nih, gue suka sama si Olga nih, ya kan? Pacarin lah. Enggak, maksudnya bukan suka berarti itu. Terus, sukanya tuh kayak, oh dia ngefans lah gitu sama Olga. Gue nggak terlalu ngikutin. Ini berlaku bukan cuma Olga ya, yang lain juga. Nggak ngikutin kayak yang, udah hari-harinya ngapain sih? Oh dia tuh infonya, kabarnya bagaimana sih? Oh, kalau misalkan dia ada syuting dahsyat di dekat rumah lu juga lu nggak ikut gitu. Gak ikut, gue nonton di TV aja. Nggak yang sampai segitunya. Nggak gitu, segitunya, maksudnya. gue kenal Olga hanya sebatas lucu, menghibur, baik, udah. Nggak mau yang dia tuh di gimana sama orang, dia tuh baiknya tuh bagaimana, nggak terlalu kepoin. Karena itu kayak merusak imajinasi gue ke Olga aja gitu setelah tahu gitu. Kayak jadi ada rasa kasihan gitu. Maksudnya kan kalau gue apa namanya ngeliat dia tuh kayak udah dia tuh orangnya ceria, terus kalau ngomong tuh menghibur gitu aja. Terus kayak akhir-akhir ini kan gue kayak suka sama siapa namanya? Lucita Luna. Lucita Luna. Bukan. Bukan. Siapa? Kalau Ya. ini kan sih di Surya. Surya Insomnia. Ya Surya Insomnia. Dan gue suka sama dia tuh. Kan dia di TV baru tuh di malam-malam tuh. Masih ada malam-malam. Malam masih ada nggak sih? Lu nanya lagi. Masih nonton. Oh, di YouTube. Di YouTube masih nonton. Lalu gue suka sama dia tuh. Nah, ini cuma kebetulan doang. Ternyata dia pernah main di podcast Mas juga. Main di podcast Mas juga di Personil podcast ya, Mas. personil podcast Mas juga. Kayak gitu. Ya, gue udah nggak ngulik-ngulik lagi lah. Berlaku juga ke gue ngefans sama cewek-cewek juga. Siapa sih cewek? Cewek gue itu suka sama kayak Geraldine. gue Geraldine. Anya Dwinov. Kayak Dita Faktana dong sih. Ya malam-malam juga Ini itu mah. malam juga. Gue gak mau terlalu kepoin kayak follow IG dia. Main band. Dika, bukan Dika. Tapi acara gue emang seru-seru sih Iya. sebenarnya. Gak tahu ya emang atmosfernya aja kali atau kosmik gak ngerti gue emang kayak udah berubah aja gitu. Hmm. Pokoknya
di dunia entertain lah, seni lah pokoknya lah, di dunia kayak gitu-gitu tuh kerennya tuh di zaman dulu aja gue juga gak ngerti loh. Kayak sinetron sekarang kan kebanyakan bocil yang main. SMP gitu kan, cita-citaan gitu kan. Kalau zaman dulu mah cinta-cintaan tuh kan kayak habis udah kerja lah gitu maksudnya. SMA lah paling yang minimal. Iya SMA ya. Iya minimal SMA. Kamu udah di SCTV itu ada tuh dari SMP terus lanjut dia ke SMK. Kayak gitu. Sama ini sama orang kalau misalkan dia apa namanya? Abis tadi ngomong gua ngobrol lagi. Ngapain dia bro? Kayak sekarang tuh indie juga udah jarang ya. Indie Musik indie gitu maksudnya. Udah jarang. Udah jarang. Jarang gimana? Jarang ada orang yang minat gitu maksudnya. Bukannya dia lagi naik. Ini bahas ada lagi tuh tema. Indie ini musik indie versus ini. Iya. Emang kita suka nyampur-nyampur aja. Oh enggak, gue tadi mau ngomong ini. Lu mau ngomong apa? Gue Musik indie. bukan bareng tapi gue lagi di fase di mana gue lagi nggak tertarik sama Hidup. apalagi dunia TV ya. Gue di YouTube itu gue nggak tahu mau nyari apaan. Gue di YouTube tuh bukan dari Pfizer sekarang, dari Yang di home. Yes. Sama aku juga. Gue nggak tahu gue mau nyari siapa. Kalau dulu masih inilah, masih kadang gue cari MLI gitu ya. Terkadang ada yang gue cari lah gitu kadang. Sekarang nggak ada. Nggak tahu gue di YouTube juga udah nggak tertarik. Paling gue lebih kayak science sekarang. Sadis. Susah dis. Iya. Lu ngantuk, gue sih ngantuk. Sekarang gue terbalik. Justru yang hiburan gitu gue apaan sih gitu. Kalau gue sih, ya, Apalagi TV ya. Makanya gue kenapa di TV tadi gue bilang dari tadi gue paling di TV apa berita paling. Gue di berita juga, gue di berita. Gue di TV juga nonton berita loh. ya nontonnya Karena di sosmed lebih luas beritanya. Maksudnya lokal aja pun gue bisa tahu gitu. Kejadian di Tangerang. Kalau TV kan biasanya skala nasional ya. Baru diituin ya. penyampaiannya bukan sih, maksudnya penyampaiannya tuh lebih gampang gitu maksudnya. Jangan sih daripada lu nonton berita gitu. Jadi lu mau Enggak. cari informasi nih, ketimbang lu mau nonton berita, mending lu search di handphone aja gitu maksudnya. Iya nggak sih? Ini karena kemudahan itu. Iya, karena kemudahan. Smartphone itu. Kalau mau berita ya, Karena kayak pagi ini gue datang ke kantor nih. Ritualnya tuh gue buka laptop, langsung buka email sambil sarapan. Habis itu bukanya tuh bukan YouTube, Detik. Sambil sarapan. Lu gak kerja apa? Itu di kantor. Itu di kantor lu gak ada kerjaan. Pagi-pagi belum ada lah. Pagi-pagi pasti happy. Iya tuh. Pagi-pagi pasti happy. bungkus tuh. Iya. Si Andre kan. Iya, Sandri. Pagi-pagi datang kantor, yang gue buka Detik. Sekarang email dulu gue buka nih, oh nggak ada apa-apaan gitu kan. Udah langsung buka Detik sambil sarapan. Berarti lu belum menemukan hal yang menarik aja, Tim. Iya, itu tadi gue bilang. Emang lu udah? Ya udah, kira-kira gue sih nonton Sidul lagi. Iya Oh, kayak iya, kayak iya. gitu loh. Iya. Pasti lu nanti ada fasenya. Sidul kok gue udah lewat. Udah lewat ya? Bah, kalau dulu Udah bosan sebelum, lah ya. sebelum mau nonton Sidul, gue nonton dari awal tuh baju-baju. Yes. Oh enggak, gue baju-baju enggak. Baju-baju gue nonton dari awal. Gitu. Sama kasusnya kayak Sidul. Karena Sidul lu nggak tahu ya, itu sinetron kayak organik banget itu. Kayak emang lu kehidupan di rumah lu aja gitu. Kayak natural banget. Natural banget. Memang kalau nonton kabarnya tuh nggak pakai skrip pak. Ya Sidul. Iya. Nah, kalau lu nyari yang natural, ojek pengkolan menurut gua relate sama kehidupan kita natural. Nah sampai Lu nggak situ nonton deh? gue nggak nonton. Ojek pengkolan lu tonton dah. Nanti lu seneng dah. Udah pernah. Nanti lu pasti jadi tukang ojek deh. Yang ini kan yang iya. Iya, si Pak Haji Sodik. Apa lagi gua? Gua nontonnya nggak di TV, di YouTube. Nggak tahu kenapa ya. Karena lu pasti kalau nonton di TV kan, Enggak, karena TV gue IndiHome nggak ada RCTI. oh itu. Kesel banget gitu. Nggak ada RCTI-nya. Menurut lu sinetron apa yang ikonik banget, Tem? Yang pernah lu tonton lah di TV dan pengen lu tonton lagi gitu. Sinetron. Iya. Yang pertama Sidul. Sidul. Yang kedua ada tuh dulu apa ya? Bidadari. Apaan tuh? Marsanda Tahu Mas Anda. sama Dian Marlina. Ya
Ya, gue Apa tahu sih dia. yang jadi bidadarinya? Iya. Si Bom Bom. Bom, tapi udah meninggal ya? Bom. Oh iya udah ya? Iya udah meninggal. Oh itu Mas Anda. Oh, iya tuh. Wah itu Oh dulu masih bocil ya Mas Anda ya? Iya, Anda bocil ya? iya, itu pun juga kita masih bocil kan. Iya iya. Bidadari, Tuyul dan Bayu. Itu kan sinetron ya? Nah sinetron itu. Sinetron. Ya, Tuyul dan Bayu. Episode. Sama ini Jino Jini ya. Gini Ojini, Nah, jadi grupnya Jin ya? dan Jun. Jin dan Jun. Ya, kayak gitu-gitu tuh gue masih. Domba, Zaman domba. sekarang kenapa nggak ada yang mau buat ya? Iya kayak gitu. Kayak Jin dan Jun, Domba. kayak Tuyul dan Bayul, domba tuh apa? Ah, itu ada yang bahas teh. Siapa yang Ada bahas? yang bilang Sini aja ke podcast kita Aduh. gitu. Jadi tak ada obrolan. Banyak. Jadi- Ada narasumber. Jadi ngomongnya mereka ya. Jadi mereka ini takut sama KPI Oh karena iya iya. menganggap Iya iya jin balik lagi. itu tuh kan astral, Astral. nggak sesuai logika. Ya ekil lah. Jadi takut kreator ini atau tim kreatif ini takut ditegur KPI. Yang padahal KPI bilang enggak karena ini kan sifatnya kan fiksi. Maksudnya sih? Oh iya iya iya. Ya fiksi Ah, ah, aja, iya, emang fiksi, cuman Loh kalau kayak gitu Harry Potter lah segala macam itu di ya kan. nggak boleh masuk ke Indonesia dong. Makanya. Itu alasan KPI. Bukan alasan stasiun TV nggak mau ngebuat yang kayak gitu, takutnya kayak takutnya KPI beranggapan bahwa ini nggak sesuai logika. Habis itu dijawab sama KPI enggak, ini kayak Jin dan Jun kenapa dulu ada karena ya itu fiksi. Maksudnya sekarang tuh fiksinya nggak terlalu kuat gitu ya? Yes. Dan mungkin juga sosialnya juga sekarang udah beda ya. Banyak yang orang dikit-dikit singgungan agama apa gitu. Mungkin ini ada film ada acara soal jin, musyrik apa segala macam. Mungkin. Masa sih sampai segitunya? Iya sih. Ya iya, Bro. Malah film dulu kan banyak tuh. Ada orang Cina, ada orang bule. Mandra kan kalau ngomong Ngomong Cina ya. enggak, maksudnya Mandra kan Enggak ya? kalau ngomong kan seenak dia ya. Tuh kan. Udah ngatain si Hans tuh bule itu hidung gede apa segala macem kan. Iya, bukan. Iya kan? Wah, Oh, sekarang mah body shaming lah apa segala macem. Sekarang iya banyak orang kepinteran menurut gue sekarang. Iya. Dulu So mah pinter sama kepinteran sama aja. Kepinteran Gue sama ngomong pinter. kepinteran tuh maksudnya sarkas aja. Berarti so pinter. Ya pinter. ada Mungkin dia pinter tapi Kritis lebih kritis. kritis bagus, tapi gimana ya ngomongnya? Tindakannya apa ya? Kalau Berlebihan. Iya berlebihan gitu loh. impact kemana-mana. Ya anjay lah. Ya iyalah lagi udah enak banget gua. Loh artinya kan maksud gue, kalau bahasa gue quote on quote kepinteran. Emang tuh anak udah kepinteran, maksudnya dia emang dia mau cari duit aja. Iya, tapi dia dengan cara akademis. Soal-soal bilang kalau ini untuk generasi bangsa begini karena anjay ini multi tafsir, tafsir metafor katanya jadi anjing apa gitu. Ya mungkin emang basically-nya dia jarang nongkrong aja. emang kaya aja. Iya kayak gitu-gitu loh, banyak orang sekarang dikit-dikit ngomongin perempuan apa gimana ntar ada feminis marah. Apa dikit body shaming. Menurut gua Ribet. hidup tuh jadi udah gak asik tuh lo. Banyak orang kayak gitulah ya yang bikin kalau dulu kayak enggak deh, kayak film Dono juga dulu ngomongin agama ya udah gitu. dinikmatin aja nggak sih harusnya kalau film dulu mah ya kan kayak ada kan vulgar ya dinikmatin aja sih. Kayak Eva Ernest dulu Iya. keteknya Ya buluan. keteknya buluan. Iya dong. kan? Iya. Ya udah gitu. Nikmatin aja sih. Sih sekarang nggak tahu ya. Nggak yang ngurusin banget gitu kan. YKS lu kira bubar gara-gara apaan? Gitu. KPI. Bukan. KPI nggak sih? Bukan. Gara-gara apaan? Lu tau teh? Kalau meninggal. Bukan. Dong. Gara-gara entah Raffi Ahmad, entah Denny Cagur, entah siapa gue lupa itu ngebahas ngejelekin Benyamin. Akhirnya Iya. forum Betawi itu marah. Iya. Habis itu kalau nggak salah langsung bungkus atau minta maaf, syuting lagi yang baru, habis itu nyinggung lagi ke hal yang sama. Tutup bis. Udah, iya, forum-forum kayak gitu. Dia kan almarhum itu juga kan udah jadi almarhum ya. Siapa? Benyaminnya kan. Maksudnya
tanggapan dianya sendiri aja kan kita nggak tahu ya kan bakalan nanggepin gimana kan. Ya itu dia. Kalau dia misalkan masih ada nih terus di wawancara nih Benyamin ya nggak apa-apa itu kan hiburan atau gimana kan kita harusnya ya kayak itu masih bisa berjalan ya. Banyak orang tersinggung, banyak orang bereaksi atas ketersinggungan orang. Yang sebenarnya orang yang disindir itu nggak perlu dibela. Ini kata-kata Radit Dika nih. Panji apa Radit? Radit pernah ngomong gitu. Bang Lagi Radit sama Panji kalau nggak salah dia. Tapi itu setuju gua. Iya iyalah pasti. Kayak Radit nggak merasa harus dibela. iya. Jadi dia perang di komen gitu. Parah lu. Agi. Nah, Si Radit pernah bahas ini di podcast di stand up-nya Bencong. gimana? Ada lu nggak Radit banget lu. Gua kan ini ya, Panji lu Om Ded mah. banget. iya Om Ded banget. Ada ya udah terusin dah. Ya tadi Ketersinggungan satu orang. Maksudnya nggak orang itu belum tentu kenapa-napa, sebenarnya dia biasa aja. biasa aja, yang Iya, disinggung itu biasa aja. Iya. Tapi orang kebanyakan, kalau dari internet, tapi kita bahas yang ini dulu deh, yang apa namanya, orang tersinggung kayak soal yang Benyamin, yang tersinggung orang Betawi misalkan gitu ya. Kita nggak tahu Benyaminnya gimana. Mungkin secara dasar dia memang mungkin zaman sekarang orang-orang makin sensitif aja. Dan makin kesini orang makin berani speak up dan orang-orang tuh udah ngerti birokrasi sehingga tersinggung dikit gue tutut loh, gue tersinggung gue tutut loh. Ya kayak zaman dulu deh, contoh kasus lagi yang relate ya, kita zaman sekolah digaplok guru, kita nggak mungkin bilang orang tua. Kalau gue ditendang sama Pak Cimol, Takut kita. bukan takut ya udah gue mikirnya Kan kita kalau udah, ngomong biasa orang tua aja. takut gitu. Kalau gue enggak, Apain gue bilang orang tua? gue mikirnya ya itu enggak bukan masalah yang berat sih. Soalnya gue dibacok, baru gue ngomong. Iya, itu namanya kriminal bos. Normal aja gitu ditendang sama guru kalau gua. Aman. Kalau anak zaman sekarang kan enggak ya. Apalagi Bila. salah gitu kan ya. Iya. Ya, maksud gue untuk lu bilang ke orang tua kan kayak takut malah ntar gue yang nemerin lagi. Anak gue yang bandel gitu. Iya. Sekarang mungkin orang kalau Orang tuanya yang ribet malah orang tua sekarang. ribet karena mungkin ngerasa punya akses, udah makin tahu soal birokrasi, apa-apa dituntut, mungkin ke situ. Mungkin spektrum itu bukan spektrum, mungkin action itu yang udah orang banyak tahu sehingga diimplementasi ke banyak hal. Ya orang tersinggung dikit ya apa menurut gua, apalagi sama orang-orang yang berani cuma di komen. Ada orang buat Bikin karya, fake account gitu ya. iya, ada orang buat karya. Lu juga kan? Gua ada Baren Pops. Bukan fake account dong. Kan gue punya akun dari 3. Ya jadi orang orang buat karya sedikit katain jelek, goblok, apa segala macam. Itu orang yang menurut gua nggak ada social skill sih. Ada social Ya kayak Kangen Band aja dibilang jelek. Lah yang ngatain emang udah pernah bikin karya apa sih? kayak Messi nih Messi. salah ngoper doang, Messi goblok atau enggak CR tendang kagak gol, tolol bukan dia dioper, dia sekolah bola udah lama. Lalu kata dia goblok lu siapa? Kalau lu ada di lapangan, lu gak bakal dioper lu siapa? Iya gak sih? Kayak gitu kan orang, ya kan? Yang paling relate kayak gitulah. Kecuali dia mau adu karya. Nah orang kayak gitu kan yang gak ada social skill men. Tuh gua nggak yakin deh di dunia nyata orangnya asik tuh gua nggak yakin. Pasti orang-orang yang kuper sih biasanya yang kayak gitu. Ya, yang beraninya di komentar aja. Yes. Jadi Ya ngantuk ya. bulannya Udah malam. ini kita sampai jam 3 sore. Ya aduh. Satu lagi gitu. Ya udahlah. Paling Harapannya apa sih? Ada harapan. harapannya gua Harapannya? mau
Karena gue mau ya gue mau entah apapun mediumnya, entah TV, entah di internet, buat karya sesuai hati, karena di luar sana banyak market atau demografi yang punya referensi masing-masing. Gue harap konten-konten kreator atau kreatif buat ide se-fresh mungkin sehingga nanti juga bakal ada marketnya sendiri sesuai demografinya masing-masing menurut gue. Jadi please bikin yang fresh supaya dunia lebih ceria aja sih. Asik. Lucu. Lu apa? Asik-asik aja. Asik aja. Asik-asik aja. Lama sih do ditayarin lagi asik aja. Enggak bosan emang. Enggak setuju. Ya nuansa itu dapat banget. Lu udah hafal sebenarnya kan? Enggak apa gua. Makanya pas begini 25 apa sih? Ngomongin apa sih? Enggak kayak gitu. Udah apal aja gitu. Nanti semanda malam-malam nih. Gitu enggak udah apal. Ajesku. Kalau lu teh? Kalau gua harapannya ya corona berakhir. Gua harapan semua orang. Semua orang termasuk saya. Karena gue emang udah nggak nonton TV sih. Tapi kalau emang TV mau berkembang, bervariatif lagi programnya, nggak yang di studio doang gitu. Ya lu ngapain kayak gitu? Ya lu lebih pinter lah kan, kita masing-masing di bidang ya. Gue nggak ngerti di TV nih, gue nggak ada basic TV, nggak ada basic broadcast gitu. Ya harapan gue ya gimana ya, kalau lu emang nggak bisa berkembang di TV, lu bikin TV sendiri aja gitu. Cari investor yang emang satu otak sama lu gitu. Jadi lu bisa ngembangin ide-ide lu, kreatif lu kayak gimana. Maksudnya kayak banyak kan Misal orang kerja di net, terus dia nggak cocok. ya Pindah gitu. bikin aja gitu televisi sendiri. Dari kecil aja dulu, kayak misalkan ya musik. Kalau ngikutin major label yang laku apa ya? Makanya banyak sekarang yang indie. Dia mau idealis dia gimana lagu dia. Dia nyari Mungkin- pasar sendiri, nggak takut. Iya, musik bisa berdiri dengan indie. Mungkin nanti ada TV indie mungkin. Dia bisa ngembangin karya dia sendiri gitu. Karena gue yakin banyak orang kreatif di Indonesia. Ini ada di Ada. YouTube. Cuman ya itu mungkin kurang dana kali ya orang kreatif itu ya. Iyalah. Jadi ya harapan gue ya lu berkreasi. Ya menceriakan. Ya balikin lagi lah Smackdown. Aduh. Balikin lagi lah. Smackdown kan SpongeBob. dihapus gara-gara SpongeBob. anak bangsat itu kan. Iya. Coba-coba. Sinetron yang Marah pakai beneran. Iya, dulu isi W tuh disiarin men. Lu iya. tau ini gak? Sebu. Sabu. Sabu. Lu itu ekstrim lu itu. Itu UCF ya? Dia. Hah? UCF ya? Isi W. UCW. Cewek. 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 Iya. UU. Ya kita semua IU. W. SIW. Cewek. Sabu. Itu gokil itu. Ekstrim banget. Iya Doraemon kayak Wah, gitu-gitu lah. Doraemon sih. Ikonik banget. RCTI. RCTI. Dibalikin lah hari-hari kita yang Saitama. nggak harus Saitama. Iya. Kenapa nggak masuk Mau TV nungguin kan? Tigas itu fix tuh. Iya. Naruto, Oke. One Piece. Kenapa One Piece masih ada di TV Indonesia udah nggak ada yang mau nyarin? Emang kita harus nonton yang kayak gimana sih? Gitu kan? Anak kecil harus nonton apaan sekarang? Anak kecil Harus sekarang punya tontonan. mainnya FF. Bukan, iya main game itu mah. Free Fire. Baca mabar. Baca FF. Hidup jadi nggak berwarna gitu. Kayak black and white doang TV zaman sekarang. Kita nggak bisa ngeliat warna lain di TV. Udah begitu semua cara. Kayak zaman Soeharto. Iya kayak zaman. Tapi larinya semua orang ke ini juga sih sebenarnya ada invasi dari K-pop ya. Kalau menurut gua kayak drama K-pop. Kan globalisasi. Emang trennya aja lagi. Karena Lagi kesana. kebagi dua, ada yang bocil-bocil, ada yang suka ke K-pop juga, kayak drama juga, ada yang ke situ juga. Itu mungkin salah satunya kita harus memperkuat identitas negara kita juga, bikin karya Sebenarnya kalau original kita. ngeliat Korea tuh iri juga sih. Kenapa dia bisa mencintai semua yang dari lokalnya, kenapa kita nggak bisa gitu? Ya, kalau emang bilang orang-orang kita belum sanggup bikin kayak yang serial Game of Thrones, ya dicari lah problemnya apa. Ya kalau emang dia kurang ilmu, siswain sono, dia siswain. Balik ke sini dia udah ngerti nih cara ngedit jadi kayak film Game of Thrones.
berkualitas yang produksinya bisa setahun tuh. Enggak yang kayak acara zaman sekarang Ikatan Cinta yang syutingnya tiap hari. Keluar terus sampai 1000 sampai 2000 episode. Waduh, judulnya cuma sampai 400. Iya kan? Tapi gue yakin gini teh, orang kita tuh kualitasnya tuh, kalau ngomongin kualitas kerja tuh sebenarnya nggak kalah sama orang luar, bukan itunya menurut gue. Politik ya. Ya nggak Politik yang disupport. menyusahkan. Emang ya terus yang kedua emang kita jiwa kuliah aja, jiwa kerja sama orang lain. Ini kayak Habibie bisa bikin pesawat nih. Kenapa nggak dimanfaatin gitu? Kenapa kita tetap beli? Sampai dia meninggal dia nggak punya karya di Indonesia. Nggak, maksudnya nggak punya karya yang bisa dikembangin, yang bisa buat. Ya kayak misalnya dia punya pabrik BMW lah gitu. Tapi dengan nama Indonesia, dengan desain dia sendiri yang otentik. Itu regulasinya nggak mendukung. Ini bisa Kayak kalau ngomongin skill, kreator komikus kita tuh Ternyata banyak di luar ya kerjanya di Disney. di sini. Ngerjain kerjaan luar. di sini, tapi proyeknya proyek orang luar. Zootopia, Moana, Avengers, Iya. ya. cuman kirim email gitu-gitu. Ini masuk ke tema baru nih, bagus nih. Local pride. Asik, iya bener. Catat Jok. Nanti lah itu kita bahas lagi. Nanti kita bahas, poinnya ya. adalah sebenarnya kalau ngomongin kualitas, kita sebenarnya kualitas, cuma Nggak kita kalah. nggak disupport aja. Tapi bener gak sih dari kita orangnya juga gitu harus konsumsi lokal juga gitu. Menanamkan cinta. Oh iyalah. Iya kan? Dari kesadaran diri juga. Karena gue tahu akhir-akhir ini gue juga ngikutin K-pop, Judul lagi nih. K-drama. Dia tuh, gue ngeliat ya, dia bilang dia tuh artis-artisnya ngefans bukan sama orang luar, bukan sama orang Hollywood, bukan, tapi sama orang lokal juga. Kayak gitu. Misalkan nih, yang personilnya BTS, dia suka sama Twice, kayak gitu. Dia ngefans sama sesama ya lokalnya juga. Semua produknya dia pakai yang lokal, kayak gitu. Iya. Jadi nggak sok-sok luar negeri banget. Barat-baratan. Iya jadi sulit lah ke barat-baratan tuh mau masuk invasi ke pengaruhin di negaranya. Kalau dipikir lagi memang kayaknya negara-negara yang dulunya menengah atau enggak di bawah, mereka tuh bisa naik karena cinta sama negara sendiri, kayak RRC, Cina, Iya. atau sekarang Korea Selatan. Ya sekarang Korea Selatan. Ya, mereka kan percaya sama produk dia sendiri gitu. Kayak apa invasi dari Avengers aja tuh dia nggak ada gitu di Cina kan. Kayak di Cina itu handphone yang laris bukan iPhone gitu. Iya. Produk dia sendiri aja gitu. Huawei ya. Huawei. Gue nggak tahu sih apa akar masalahnya dari mana sehingga kita jadi bangsa yang culture-nya Konsumtif doang. konsumtif dan Bukan created. dan dan cinta sama produk sendiri. Gue nggak tahu apa akar masalahnya dari mana, gue nggak tahu. Yang pasti lambat laun Dari iklan aja, iklan zaman dulu tuh yang sampai semenit tuh gudang garam. Oh iya. Dari iklannya kualitasnya kayak udah nurun ya. Ya dulu tuh cakep banget ya. Dulu bagus-bagus iklan ya. Jarum. Iklan apa lagi yang bagus? Udah itu doang. inian Ramayana, Bang J. Ramayana. Yang buat tuh Bang J itu masih Bang J. Masih bagus tuh. Ada satu ikan yang lucu banget tuh, iklan permen Exos. Tahu nggak lu? Yang mana? Permen Exos tuh yang permen ini ya. Iya, permennya kita tahu iklannya gimana. Iklannya kayak dia pacaran nih. Terus habis itu dia undang nih ke rumah ininya lah. Rumah Uya. Rumah mertuanya. Ustaznya ini yang penengah. Terus rumah ininya, mertuanya. Ya kan? Diajak makan tuh. Kan pasti kan gugup ya. Itu kan permen tenggorokan lah gitu. Gue relate sih sama gue kayak kalau kebanyakan dia tuh kayak suara pas pertama kali tuh kayak nggak jelas gitu harus gitu kan. Cuman kadang kan di mana posisi lu nggak bisa gitu kan. Jadi itu lucu banget pas langsung ngomongnya wah enggak. Yang boy mukanya. Oke kayak betul dulu. Lucu sih kalau gue. Iya. Itu iklan dulu sebenarnya. Dari iklan aja udah beda banget ya. Itu iklan dulu. Ya, semoga ya
Semoga podcastnya panjangan ya. Iya. Ada konklusinya ini ditutup Iya. simpulan. Makanya semoga Jadi harapan udah kan. semoga antara TV atau apapun mediumnya, acara dan konten itu lebih berkualitas lah, entah gimana caranya lah. Makanya kita mau coba masuk ke zona ini dengan harapan, kenapa kita pakai gaya tongkrongan, ya kita mau kasih unjuk OG-nya kita aja begini. Semoga ada yang suka, ini ide original dari kita, ya kita berharap kita bisa mewarnain secara Kasat mata. setan secara aslinya kita lah gitu loh, sehingga orang-orang bisa milih gitu. Oke. Oke. Thank you thank you guys. Iya. Dah.